Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era budidaya kelapa sawit yang dihadapkan dengan harga pupuk yang semakin mahal ini, banyak pertanyaan dari sahabat The Brondol. Mungkin vlognya ini sudah dibuat berkali-kali, namun kali ini sampelnya cukup banyak, yaitu adalah menjelaskan bagaimana cara memilih KCL yang benar. Karena di beberapa tempat ini yang mungkin belum nonton vlog tentang KCL untuk perkebunan kelapa sawit, banyak sekali masih masuk. Udah vlog pertama udah saya buat bagaimana cara mengetesnya, namun banyak sekali yang masih masih mendapatkan KCL dengan kualitas yang rendah, bahkan campurannya cukup banyak, campuran yang non pupuk yang cukup banyak, sehingga hal ini kalau memang kita beli dengan harga yang sekarang KCL harganya mahal sekali, bisa bahkan harganya 900.000, bisa bahkan lebih 900.000. Nah, bagaimana ketika kita ditawari pupuk dengan harga sekitar 600-an? Nah, di hadapan saya ini sudah ada pupuk, ini ada cap burung atau Merauke Tetap Jaya, nanti kan kita tes. Kemudian ada mahkota, ada cap bunga merah, dan ada juga cap mentari. Ini sama-sama di dalam labelnya ini buatan PT, yang mana bahwa labelnya tetap kadar kaliumnya adalah 60% K2O. Nah, untuk memilih KCL yang bagus itu ada 3 parameter yang harus kita pahami. Yang pertama adalah setiap pengetesan awal pupuk, kalau pengen tahu kandungannya pasti di mana Pak Pendi? Kalau pengen tahu kandungannya yang pasti, berarti kita tetap harus ke laboratorium. Namun bagaimana ketika untuk mengetes kadar pupuk ini, keaslian pupuk ini Pak Pendi? Maka kita akan tes satu persatu. Sebagai contoh, ini ada cap burung atau dari Merauke Tetap Jaya. Setelah kita larutkan, untuk bisa mengetes itu yang pertama bahwa endapannya ada enggak. Ternyata bahwa dari cap burung atau cap Merauke Tetap Jaya sama sekali tidak ada endapannya, sama sekali. Dan dinginnya juga dapat. Kemudian jadi parameternya yang pertama adalah begitu dimasukkan, semua cara mengetes pupuk itu yang pertama adalah kita siapkan air mineral seperti ini. Dikasih air dan dimasukkan pupuknya, lalu dikocok. Nah, ini tadi saya sudah masukkan di yang cap burung, ternyata endapannya enggak ada, kemudian dinginnya dapat, kemudian uapnya, embunnya juga cukup banyak. Ini adalah menandakan bahwa pupuk ini memiliki kualitas yang sangat bagus, atau KCL yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Sehingga memang kalau masalah harga ya Merauke tetap lumayan, paling lumayan di antara KCL yang lain, karena dia memiliki struktur kristal yang relatif lebih sama. Kemudian kita akan tes bagaimana, misalnya ini ada cap bunga merah ya. Ini cap bunga merah, kita akan coba masukkan. Kita masukkan ya sekitar segenggam ya. Setelah kita masukkan segenggam, dan ingat bahwa ketika kita sudah memasukkan segenggam, kalau KCL yang asli rata-rata terjadi pemisahan. Yang pertama memang terjadi pemisahan seperti ini. Pak Pendi kok gumpal-gumpal di dalam air? Ini adalah suatu reaksi yang umum saja, yang sering terjadi di dalam KCL. Hampir semuanya memiliki gumpal-gumpal seperti ini. Kemudian ini baru dimasukkan saja, ini sudah terasa dingin. Ini menandakan bahwa KCL ini memiliki kualitas yang bagus. Tidak terpelangket tadi yang bunga cap Merauke Tetap Jaya, mahkota dan sebagainya. Ini kalau dimasukkan sudah mulai agak dingin. Terjadi perbedaan suhu antara ketika air mineral dimasukkan ke dalam botol atau apalagi ditambah KCL. Itu yang pertama harus dingin dulu, kemudian kita kocok. Ini udah dinginnya udah dapat nih, kemudian dia berembun. Nah, ini embunnya ada nih. Jadi kalau kita lihat sudah dingin, berembun, ini adalah dua ciri yang sudah menandakan KCL-nya ini
apa namanya. Dan kemudian kita lihat endapannya ada enggak? Ini. Kemudian endapannya ada enggak? Nah, kalau kita lihat ini endapannya hanya segini saja nih. Dikit saja nih. Berarti menandakan bahwa kelarutan pupuk KCL ini yang nantinya bereaksi karena seluruh pupuk apapun pupuknya itu sehingga bisa terserap tanaman, maka syaratnya pertama harus larut dulu. Jika memang tidak larut, maka harus kita pertanyakan kemudahan diserap oleh tanaman sangat rendah. Sehingga ini pupuk ini bagus nih endapannya nih. Ini artinya bahwa dan yang selanjutnya bagaimana untuk mengatasi ini asli atau tidak, maka ini harus dibiarkan dulu. Dibiarkan selama 1 jam, nanti akan terjadi pemisahan warna yang mencolok antara pelarutnya misalnya air ataupun dengan KCL itu akan memisah secara umum. Lah pertanyaannya bagaimana Pak Pendi kalau seandainya begitu dimasukkan nggak dingin nggak bro, yaudah jangan dibeli. Maka kalau Bapak Ibu semuanya mau beli KCL mau beli KCL kemudian harganya sudah nggak masuk akal, terlalu murah, kemudian ini kita mau beli dalam jumlah banyak, ambil segenggam saja, ambil segenggam masukkan plug ya baru. Kalau enggak kita beli sekarung dulu 50 kg, kita tes. Kalau enggak boleh diambil sampelnya. Sebenarnya kalau pemiliknya itu memang merasa asli, dia akan boleh diambil menggunakan menggunakan gancu. Nanti akan berlubang, kita ambil sedikit, hanya sedikit saja dimasukkan. Nah, ini kalau dibiarkan berlama-lama, maka dia akan mengalami pemisahan nantinya. Ini adalah salah satu bentuk KCL yang asli, sehingga para planter dan para petani semuanya hati-hati pada hari ini untuk membeli pupuk yang apalagi KCL ya. Banyak sekali ada larutannya. Yang penting buatan PT Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya mau mentari termasuk harus dites dulu berapa banyak endapannya. Kalau endapan terlalu banyak berarti kita membeli sebuah pupuk yang kelarutannya sebagian rendah sekali. Ini juga menjadi nilai negatif dari sebuah pupuk KCL itu sendiri. Kalau misalnya dia bisa bisa larut sempurna, jauh lebih bagus sebenarnya. Ini harus kita pahami bareng-bareng. Dan yang selanjutnya banyak sekali para baik pengkulak ataupun penjual pupuk ini hati-hati, karena untung aja sekarang pupuk urea subsidi sudah nggak ada. Biasanya banyak juga yang dicampur, misalnya seperti inilah, ini seperti ini dicampur. Ini kalau lihat kristalnya, sama lembutnya bagus. Kemudian ada juga yang kadang-kadang ada yang kristalnya bening-bening yang dicampur dengan kristal merah seperti itu. Kita tes dulu kelarutannya. Sekali lagi kelarutannya. Daripada kita membeli pupuk abal-abal yang nantinya akan berpengaruh terhadap tanaman kelapa sawit dan pemberian kalium untuk tanaman kelapa sawit kita. Sehingga lebih bagus dites dulu. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Intinya adalah mari Bapak Ibu semuanya tanpa segan-segan kita ngetes. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman atau saudara yang sering beli KCL supaya dia memahami. Jangan sampai ketipu, karena banyak sekali masuk ke dalam WhatsApp The Brondol bicara tentang ini. Ada yang begitu dimasukkan ini. Kalau kita lihat nih, baru beberapa menit ini sudah mulai pemisahan seperti ini. Artinya bahwa nanti ujung-ujungnya KCL dan air itu akan berpisah. Kalau seandainya memiliki kelarutan yang rendah, maka nanti akan terdapat tiga layer. Yang pertama KCL-nya, kedua air, dan yang ketiga endapannya. Sehingga bagi Bapak Ibu semuanya yang membeli wajib tes dulu sebelum menggunakannya. Dan jangan percaya kepada banyak orang yang ujung-ujungnya KCL-nya adalah tidak layak kita gunakan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya, Anda semuanya. Dan jangan lupa join di TikTok The Brondol, dan untuk selalu mensupport The Brondol, karena kembali lagi slogan The Brondol menghijaukan dunia tanpa syarat. Bagaimana menambah pembelajaran bagi petani kelapa sawit di Indonesia, karena itu adalah sebuah moto hidup saya, bagaimana memajukan petani kelapa sawit Indonesia. Terima kasih, salam hangat bagi keluarga ada di rumah, dan semoga Allah menerima kita dengan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.